Jadi Roh Kudus itu kan agak jarang dibahas karena tidak terlalu ditekankan. Tapi mengenai Roh Kudus, teman-teman, mengenai Roh Kudus ya, kalau kita belajar Alkitab, kita akan melihat sesuatu yang mengagumkan tentang Roh Kudus. Pertama begini, Bapa mengutus Yesus yang adalah firman-Nya ke dunia ini. Lalu ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya, maka dia mengirim Allos Parakletos yang setara dengan dia, yang akan melanjutkan pekerjaannya. Anak perempuan umur 20 dari Instagram, dia kayak ikutin page Iman Kristian, tapi dia bertanya pertamanya, kenapa, apa itu kutuk dosa, gini-gini gitu kan. Terus saya langsung ke DM lah kan, karena saya tanya, maaf sebelumnya agama kamu apa kak? Dia bilang, dia jawab, calon mualaf katanya gitu. Terus ternyata dia keluh kesahnya, itu dia bertanya, kemungkinan tipu-tipu tuh ya. Biasa yang gitu. Gini aja Bu, jadi gini ya, yang pertanyaan intinya apa yang mau ditanya? Apa itu dosa? Apa itu dia perbuatan nanya, dosa? kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, apakah kita harus membantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus? Kalau iya, Itu udah itu berarti Tuhan Yesus itu sangat rendah, atau kita harus menyembunyikan Yesus Oke. agar dia selamat. Begitu Pak. Pak Erben, izin menjawab. Ya silakan Ranjang, jawablah Ya. Ranjang. Oke, saya jawab. Nah, makanya kita jangan berandai-andai. Kita sudah tahu bahwa Yesus akan menang. Dia bangkit menunjukkan kemenangan. Gak usah berandai lagi, pusing mau bantuin orang. Yang justru kalau seandainya kita kembali ke zaman dulu, yang kita harus selamatkan itu adalah Maria Kiptia. Supaya rumah tangga ini rumah tangga ini tidak terjadi kerusakan. Iya, kita harus selamatkan Maria Kiptia. Kalau enggak rumah tangga ini terjadi perpecahan. Kita selamatkan agar Hafsah tidak diceraikan. Selamatkan Aisyah. Bayangkan. Selamatkan Aisyah. Lebih baik kita selamatkan Maria Kiptia. Di atas ranjang berdarah inilah dia dilihat oleh Hafsah itu sendiri. Maaf sebelumnya, karena dia udah nanya ke gereja, tapi bapak gerejanya bilang Ya, itu bisikan setan. Aduh, sinyal Kayak mungkin dia kecewa sama jawaban-jawaban orang kok. Jadi makanya Jawabannya gini aneh ya. gitu. Bentar. Jadi Ya, kan itu sebenarnya sebentar, Pak RT. menghalangi penyaliban itu kan sudah dilakukan oleh Petrus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, menyala iblis kalau tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Itu kan udah dijelaskan. Jadi artinya ya kalau kita ada di zaman itu, kita mungkin berupaya sama seperti Petrus. Tetapi kan Yesus akan melarang kita. Kenapa? Karena Yesus hendak menyatakan kasih-Nya di dalam salib itu. Melalui darahnya yang tercurah kita ditebus. Melalui kematiannya kita dimerdekakan dari kematian. Melalui kebangkitannya kita dimerdekakan dari maut. Dan melalui kemuliaannya kita dijamin hidup yang kekal. Itu yang dikerjakan oleh Yesus di atas salib itu. Iya Pak ya. Kita mungkin akan bertindak sama seperti Petrus Timothy, ya. silakan. Bisa saja. Timothy. ya tambahan gini Kak. Kalau mereka menanyakan bagaimana kondisi kita ketika kita hidup pada zaman Yesus, Kakak tawarkan aja Matius 26 ayat 53. Pada waktu itu para rasul sempat ingin membela Yesus. Apa kata Tuhan Yesus Kristus? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius 26 ayat 53. 54 lagi di situ dikatakan, jika begitu, ini ya seperti yang terlihat di sini. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Seandainya kita ingin membela Yesus pada masa itu, Yesus saja menolak loh. Iya. Kenapa Yesus menolak? Karena tujuannya adalah penyaliban itu untuk menyelamatkan kita. Kalau kita sejaman dengan Yesus ya, buktinya aja itu ketika Petrus sempat membela Yesus dengan memotong telinganya Malkus, Anak buah kepala. Iya.
Dan Yesus mengatakan apa? Sarungkan pedangmu, karena barang siapa yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Nah, jadi kakak tawarkan aja Matius 26 ayat 53 itu. Itu sangat efektif. Karena itu saya juga pernah jawab itu kepada mereka. Iya. Dan Matius 16 ayat 21 sampai 23 itu dicatat itu. Matius 16 ayat 21 itu Yesus mengatakan, dia memberitahukan tentang bahwa dia akan mati dan disalibkan. Terus ayat ke-22 Petrus mengatakan, "Oh Tuhan, tidak, sekiranya hal itu tidak akan terjadi padamu," gitu. Lalu Yesus mengatakan di ayat 23-nya apa? "Enyahlah kamu iblis, ya, karena kamu hanya berpikir apa yang menurut manusia, tidak memikirkan apa yang menurut Allah." Ya. Iya. Dan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27, Yesus berkata begini, "Ya, sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan aku katakan? Apa yang harus kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku." Tidak. Ya. Yesus mengatakan tidak. Justru untuk itulah aku kedatang ke dalam saat ini. Yesus memang datang untuk menderita, untuk disalibkan. Lanjut, Bos. Iya. Soalnya dia juga bertanya, apakah Yesus keluar dari mulutnya sendiri menyatakan, "Iya, saya akan disalibkan," begitu. Itu makanya perlu ayat gitu. Yesus 5 kali memberitahukan bahwa dia akan disalib. Iya. Di situ bahkan sampai detik terakhir kan Petrus masih berupaya untuk membantu Yesus tidak masuk salib sampai dipotong itu telinga. Makanya peristiwa penyaliban itu kan semuanya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tetapi ingat, nubuatan itu terbagi dua. Ada yang merupakan program Allah bagi keselamatan melalui Mesias, tetapi ada juga pengetahuan Allah, kemahatauan Allah tentang apa yang akan dibuat oleh iblis di dalam upaya supaya manusia tidak memahami esensi penyaliban. Makanya di situ ada contoh kayak Yudas mengkhianat. Apakah Allah yang merancang Yudas mengkhianat? Tidak. Itu karya iblis. Tetapi pengkhianatan Yudas apakah sudah dinubuatkan? Sudah. Makanya nubuatan itu artinya Allah memberitahukan peristiwa yang akan terjadi karena Allah sudah tahu, tetapi bukan Allah merancang. Karena iblis itu memang sudah diusir dari surga, tetapi iblis itu belum dibinasakan. Kuasanya belum dibinasakan. Di situ. Jadi penjelasannya panjang. Nanti kalau mau coba nonton video di Erben Channel. Erben Channel itu ada di situ judul video posisi Yudas dalam penyaliban. Itu saya coba bahas di sana ya. Jadi Erben Channel namanya. Iya Pak. Pak Erben minta sedikit lagi narasi Pak Erben. Oke. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang baik, lebih baik mesin waktunya kembali ke abad 7 agar Baginda tidak jadi disihir oleh seorang Yahudi. Itu lebih baik daripada ngurusin Yesus yang kita udah tahu endingnya, happy ending, dia bangkit menyelamatkan manusia. Kalau dari perspektif kita sekarang, jadi pergunakan mesin waktu itu dengan baik supaya punya mereka tidak jadi disihir. Kalaupun itu benar ada, kalau fiktif ya mubazir juga sih mesin waktunya. Pikir. Shalom Pak Erben. Oke ya. Bisa nanya. Sebentar, bergilir Pak, sesuai giliran ya. Duit tadi sudah ya, sekarang bocil, silakan bocil. Ya, makasih banyak ya semuanya Pak. Oke, Shalom. makasih ya. Oke, silakan bocil. Pak Erben, bagaimana mengartikan tentang ayat 2 Petrus 2 ayat 4 itu? Apa itu? 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, apa itu? Saya tidak hafal. Ya paling tidak kau sudah tahu lah apa yang mau kau tanya itu, makanya saya bilang apa itu. Artinya dirimu harus tahu apa yang ditanya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi
memang iblis sudah dilemparkan dari surga, dimasukkan ke dalam gua-gua yang gelap. Jadi kalau ada wahyu dari gua-gua gelap, hati-hati. Karena gua-gua gelap itu menjadi tempat Itu poin iblis. saya yang saya mau tanyakan itu. Yaitu Tadi iblis itu maksud udah poin ditaruh itu di gua-gua yang gelap. Jadi jangan percaya kepada Yang- wahyu yang datang dari gua gelap. Hati-hati itu hati-hatilah. Oke, Ya, ada poin lagi. itu yang saya baru cari tahu, Bang. Iya, udah dijelaskan kan? Terus apa lagi? Ya, iya. Itu saja, itu saja. Oke. Wahyu dari lubang gelap itu pasti dari setan. Kenapa? Karena dikatakan gua gelap tempat iblis setan dilemparkan. Kuluk-kuluk. Oke, thank you Wocil ya. Silakan Ya, oke. Lena Sinaga, mau tanya apa Lena? Atau ada mau menambahkan kawan-kawan? Ya. Silakan ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mau tanya apa ini? Shalom. Oh. Oke, shalom. Ini ada yang saya tanya. Iya, langsung Kalau aja. manusia meninggal, apakah begitu dia mati? Ya, kalau manusia meninggal, apakah langsung rohnya diangkat Tuhan atau di bumi dulu selama beberapa hari? Terima kasih. Oke, siapa mau jawab? Elia, dari tadi dirimu belum bersuara. Baju salotak. Ya, kemana orang setelah meninggal? Apa yang terjadi? Kalau kita melihat kisah orang kaya dan Lazarus di dalam Lukas yang ke-16 ya. Setelah orang meninggal, ketika jiwanya, rohnya berpisah dengan tubuhnya, maka kalau dia orang percaya, rohnya itu akan dituntun oleh malaikat. Malaikat akan menuntun roh orang ini menuju Firdaus, ya. Nah, Firdaus itu adalah tempat penantian di mana roh-roh orang percaya dikumpulkan di sana sebelum datangnya Mesias yang kedua kalinya pada hari pengadilan. Nah, kalau dia tidak percaya, maka dia akan pergi ke alam maut. Dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Jadi, apakah dia berkeliaran di bumi? Tidak. Dia tetap ketika dia mati, rohnya akan dipimpin, dituntun oleh malaikat menuju Firdaus, yaitu pangkuan Abraham. Kalau dia tidak orang percaya, dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Begitu. Makanya kita itu semua menginginkan sebagai orang percaya ya. Semua orang itu percaya kepada Yesus karena apa? Karena hanya kuasa Yesus yang bisa menolong kita untuk bisa dibawa ke Firdaus. Gitu. Jadi bukan yang lain-lain. Oke, jadi orang mati yang percaya Yesus ke Firdaus, menantikan hari kebangkitan masuk surga. Orang fasik masuk ke dunia orang maut atau abisos. Di sana dia mengalami penderitaan, nanti menantikan dilempar ke neraka. Jadi sekarang mau pilih mana? Mau ke Firdaus dibangkitkan masuk surga atau ke abisos dilempar nanti ke neraka? Ya. Oke. Oke. Udah Pak Terima Lena kasih. Sinaga. Oke, terima kasih. Udah Pak. Silakan Pak. Baginda. Baginda. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Ya, aku mau menanyakan nih Pak, saya ada mungkin agak kesusahan untuk memahami dari konsep dari Tritunggal ini. Kenapa? Mungkin saya juga sudah bertanya dari yang lain bahwasanya ada yang mengakui konsep Tritunggal ini, ada juga yang tidak dalam kekristenannya gitu ya. Saya bingung bagaimana sih memahami dari konsep dari Tritunggal ini. Apakah haruskah kita memegang konsep dari Tritunggal ini atau kita cuma hanya mempercayai satu hal saja gitu loh? Bagaimana tanggapannya? Oke ya. Siapa mau menjelaskan ini? Ya, izin ya Pak Erwin ya. Ya, oke, silakan dulu. Kalau dikatakan harus percaya Tritunggal, harus. Apakah ada eksplisit dalam Alkitab? Enggak semua harus ada eksplisit dalam Alkitab. Sudah dulu nggak sih? Di mute dulu Pak, supaya enak. Ya, jadi terkait dan mereka yang menuntut harus tekstual di dalam Alkitab.
Jadi kalau mereka menuntut hal seperti itu, ya kita juga akan mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana dengan kata pendeta dalam Alkitab? Nggak ada. Apakah berarti karena nggak ada harus dipaksakan gitu? Harus dianggap, oh itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kita nggak usah pakai kata pendeta. Ya kan nggak seperti itu logikanya. Jadi ada ayat yang sifatnya eksplisit dan ada sifat ayat yang sifatnya implisit. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, nafas Tritunggal itu sangat jelas sekali. Ya kalau kita cek dalam ini ya, dalam Alkitab sendiri, Mazmur 33 ayat 9, oleh firman Tuhan langit dijadikan oleh nafas segala bala tentranya. Ada firman, ada rohnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan ada roh Allah yang melayang-layang, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan menurut Santo Agustinus dalam bukunya The Convention, dan ini juga pernah kita diskusikan ya Mas Ilya juga ya dulu ya, ternyata Agustinus mengatakan, aku mencari Tritunggal dari semua kitab-kitab dalam Alkitab itu sendiri. Dan aku menemukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada roh Allah melayang-layang, dan berfirmanlah Allah. Dan ternyata itu Tritunggal yang kucari-cari. Walaupun tidak ada kata tri dan tunggal gitu-gitu, nggak ada. Lah, kalau mereka umpama nih, bukan hanya di kalangan kawan-kawan kita yang dari yang pro kontra mengenai kata istilah ya, ada juga ini menjadi hal yang sangat krusial atau yang sering dipakai oleh kalangan-kalangan polemik. Ya, setiap terminologi itu masih ada pro kontranya, pasti ada pro kontranya. Coba Anda tanya terhadap saudara kita yang muslim, mereka percaya tauhid, tapi konsep 20 sifat yang disebut ilmu kalam pun mereka ada pro kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Begitu juga dengan konsep-konsep yang lain seperti saudara kita yang agama Buddha. Ada yang percaya trikarya, ada yang tidak percaya trikarya. Contohnya Buddha Mahayana dan Hinayana. Nah, begitu juga dengan iman kekristenan pasti ada pro dan kontranya. Tapi yang kontra sudah jelas bidat. Kenapa dikatakan bidat? Karena mereka mengembangkan konsep yang baru lagi dan munculnya itu sebenarnya bukan baru-baru amat gitu loh. Munculnya bukan baru-baru amat. Tapi mereka mengambil ajaran yang dibuang di sampah lalu dipakai kembali seolah didaur ulang. Ya seperti siapa? Ya Yohanes Pentakostalism. Seperti siapa? Saksi Yehova. Seperti siapa? Unitarianisme. Seperti siapa lagi? Ya mereka yang akan mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Jadi mereka harus memaksakan harus ada ayat secara eksplisit gitu ya. Padahal di dalam Alkitab sudah sangat jelas sekali. Ketika di dalam kitab permulaan ada Allah, ada firman-Nya, ada rohnya. Dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istu onomatu patros, kaitu hugio, kaitu pneumatos. Ya, kayak gitu ya. Agion pneumatos. Jadi ada 3 yang disebut di situ. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan terkait dengan tadi, mungkin tadi bertanya Tritunggal juga ya. Saya akan menjelaskan sedikit, nanti kawan-kawan bisa menambahkan. Tritunggal itu tidak menjelaskan bahwa Allah itu lebih dari satu. Justru kita percaya Allah Tritunggal supaya kita memahami Allah kita itu hidup, bukan Allah yang sama seperti ilah-ilah batu. Kenapa? Karena ilah-ilah batu itu tidak hidup, tidak memiliki rasional. Tapi umat Kristen percaya karena Allah memiliki hikmat di dalam dirinya, Allah memiliki roh kehidupan di dalam dirinya, maka kita percaya bahwa Allah memiliki hikmatnya atau firman-Nya itu. Ya, ada hikmat, ada firman, ada yang disebut dan logos, dan Allah juga memiliki kehidupan di dalam dirinya. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 5 ya, Anda bisa cek ketika Ananias dan Safira itu mereka tidak mau menjual harta bendanya untuk dipakai dalam jemaat mula-mula. Petrus mengatakan apa? Engkau menghujat Roh Kudus ketika kepada Ananias, tapi ketika kepada Safira, kalian berdua telah menghujat Allah. Roh Kudus dikaitkan dengan Allah di sini. Nah, lalu kita lihat juga di dalam Alkitab sendiri dalam 2 Korintus, di mana 1 Korintus 2 Korintus ya kawan-kawan, nanti kawan-kawan bisa koreksi di situ. Dikatakan bahwa sama seperti manusia yang dimana rohnya dia mengetahui melalui rohnya, begitu juga dan Allah mengetahui dengan rohnya. Nah, dalam Alkitab pun juga di dalam dalam Amsal 8 ayat 30. Dan ini juga menentang oneness ya. Di dalam Amsal 8 ayat 30 dikatakan bahwa aku, yaitu hikmat Allah, aku sebagai hikmat Allah itu layaknya seperti anak di hadapannya. Mereka kan bilang nih biasanya dari kalangan oneness ya, bahwa Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam keanakan ketika Bapa menjadi manusia. Nah, ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena dalam Amsal 8 sendiri dikatakan bahwa sang hikmat ini mengaku, aku
berada di hadirnya sebagai seorang anak. Bahkan dalam Kebijaksanaan pasal 9 ayat 2, ya walaupun ini dalam kitab itu ya, dalam kitab Deuterokanonika, dikatakan apa? Aku sebagai teman setahtanya. Seolah-olah seperti ada dua hipostasis atau pribadi di sini. Tapi itu menjelaskan kepada hikmat yang dibedakan dengan Sang Bapa, tapi satu hakikat dalam satu tahta itu. Gitu ya, yang bisa saya tambahkan. Silakan yang lain. Oke, mungkin ada mau ditanya lagi Pak Baginda? Jadi Tritunggal itu bukan bicara berapa Allah, tapi bagaimana Allah yang Esa menyatakan dirinya. Dia menyatakan diri sebagai Bapa yang kekal dengan firman dan roh. Firman-Nya diutus oleh Dia menjadi manusia, namanya Yesus. Roh-Nya diutus juga untuk menyertai, membimbing, menuntun setiap orang percaya. Itu aja. Ada tadi mau disampaikan Elia? Ya, aku mau ini sih tentang Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu kan agak jarang dibahas karena tidak terlalu ditekankan. Tapi mengenai Roh Kudus, teman-teman, mengapa ini yang berisik ini siapa sih? Mute dulu dong. Baginda nih, mute dulu, mute. Iya, maaf. Mengenai Roh Kudus ya. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan melihat sesuatu yang mengagumkan tentang Roh Kudus. Yang pertama begini, Bapa mengutus Yesus yang adalah firman-Nya ke dunia ini. Lalu ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya, maka Dia mengirim Allos Parakletos yang setara dengan Dia, yang akan melanjutkan pekerjaannya, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, ketika Roh Kudus ini datang ke dunia yang disebut sebagai Roh Penolong dan Penghibur, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus itu datang, Ia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi Ia akan memuliakan Aku. Lagi pula kan dikatakan demikian, begini. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Aku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun yang dapat mengerti tentang siapa Yesus kalau ia tidak menerima karunia yang daripada Roh Kudus untuk mau rendah hati menerimanya. Jadi kita bisa mengerti siapa Yesus itu bukan karena kemampuan kita. Tapi kita bisa mengerti siapa Yesus itu karena anugerah dari Roh Kudus. Tetapi masalah kita menerima atau tidaknya itu tergantung kita. Tetapi mengerti atau tidaknya kita mengenai siapa Yesus itu adalah anugerah dari Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kita tentang Yesus? Karena Roh Kudus inilah yang menyelami siapa Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan bahwa tak yang mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah itu hanyalah Roh Allah. Sama seperti manusia, yang tahu siapa saya adalah roh saya. Maka yang tahu siapa Allah, itu hanyalah Roh Allah. Maka untuk bisa mengerti mengenai Yesus, yang adalah firman Allah, untuk bisa mengerti siapa Bapa yang dinyatakan oleh Yesus, untuk bisa mengerti kebagaimanaan Allah Tritunggal itu, Bapa mengasihi anak di dalam Roh Kudus dan anak mengasihi Bapa dalam Roh Kudus, itu hanya bisa kita mengerti melalui Roh Kudus dan oleh karena anugerah dari Roh Kudus.